Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almaliah Maliska Sari, kami dari kelompok 9. Di sini saya bersama kedua teman saya, yaitu Muhammad Arif Wicaksana dan Mutia Muhlisa, akan mempresentasikan materi mengenai konsep Islam tentang pembinaan dalam keluarga. Pada mata kuliah umum pendidikan agama Islam ini, kami diampu oleh Ibu Dr. Izzatul Mardiah MA. Pada materi kali ini, kami akan memaparkan beberapa materi mengenai konsep Islam tentang pembinaan dalam keluarga. Yang pertama yaitu makna dan hakikat keluarga Islami, yang kedua rukun dan syarat pernikahan dalam Islam, yang ketiga tuntunan pembinaan keluarga Islami, yang keempat konsep talak dan rujuk, yang kelima hakikat pembinaan anak dalam Islam, yang keenam hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam, lalu yang terakhir hak dan kewajiban anak terhadap orang tua dalam Islam. Makna dan hakikat keluarga Islami. Keluarga dalam pandangan Islam memiliki nilai yang tidak kecil. Keluarga terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Bahkan Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidakharmonisan dan kehancuran. Kenapa demikian besar perhatian Islam? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga adalah landasan pertama untuk membangun masyarakat muslim dan merupakan madrasah iman yang diharapkan dapat mencetak generasi-generasi muslim yang mampu meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Dalam pandangan manapun, keluarga dianggap sebagai elemen sistem sosial yang akan membentuk sebuah masyarakat. Ada pula pasangan yang terhempas gagal ketika tidak ada yang dapat dilakukan selain berpisah. Saling memahami adalah kata kunci dari sekian banyak tips dan kiat untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tiada artinya memiliki berbagai macam keahlian dan keterampilan tentang dunia keluarga apabila tidak ada kemauan untuk saling memahami pasangan masing-masing. Seiring dengan itu, juga tidak begitu bermanfaat jika hanya satu pihak saja yang mau memahami pasangannya, sementara pihak yang lain tidak mau tahu. Kemudian ada syarat pernikahan dalam Islam. Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah. Tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu calon suami. Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri, jelas orangnya atau bukan banci, lalu yang terakhir tidak sedang ihram haji. Lalu ada syarat sebagai calon istri. Bagi calon istri yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa iddah, merdeka atau atas kemauan sendiri, jelas orangnya, dan yang terakhir tidak sedang ihram haji. Lalu yang ketiga ada wali. Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu laki-laki, dewasa, waras akalnya, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ihram haji. Lalu ada juga ijab kabul. Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan qabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya yang disaksikan oleh dua orang saksi. Dan yang terakhir ada mahar. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Fuqaha sependapat dalam mas kawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya. Rukun pernikahan dalam Islam. Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah. Namun, sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan ada 4, yaitu 1. Mempelai pria dengan syarat Islam, bukan mahram, tidak terpaksa, dan tahu akan halalnya calon istri baginya.
Kedua, mempelai wanita dengan syarat wanita yang dinikahi harus masuk kategori haram dinikahi. Keharamannya itu disebabkan karena pertalian darah, hubungan persusuan, atau hubungan kemertuaan. 3. Wali ialah orang tua mempelai wanita, baik ayah, kakek, atau pamannya dari pihak ayah, saudara lelaki sekandung, saudara lelaki seayah, atau lelaki paman dari jalur ayah. Keempat, kedua saksi dengan syarat adil, Islam, balik, berakal, laki-laki, terpercaya, dan merdeka. Kelima, sigot meliputi ijab dan qabul yang diucapkan antara wali atau perwakilannya dengan mempelai pria. Adapun syarat sigot adalah adanya wali, adanya saksi, ta'zin az-zaujain, adanya keridhaan dari kedua mempelai halal untuk dinikahi. Tuntunan pembinaan keluarga Islami. Upaya pencapaian tujuan pembinaan nilai-nilai Islam dalam keluarga adalah bahwa orang tua selaku pendidik berkewajiban untuk mengkondisikan keluarga dalam mengarahkan anak-anaknya sedini mungkin kepada ajaran agama. Upaya mencari pemahaman secara mendalam mengenai peranan ayah itu juga penting karena dunia kegiatan wanita berkembang dengan motif mencari kepuasan diri atau karena tuntunan ekonomi. Banyak wanita dewasa saat ini bekerja secara purna waktu di luar rumah. Upaya-upaya yang perlu dibangun dalam pembinaan keluarga seperti mencapai komunikasi yang baik dengan membina dan memelihara komunikasi dalam keluarga dengan masyarakat di luar keluarga, yaitu 1. Membina dan memupuk komunikasi di dalam keluarga. Hubungan antara anggota keluarga harus dipupuk dan dipelihara dengan baik. Kesatuan sikap ayah dan ibu merupakan jalinan yang memberikan rasa aman bagi anak-anak. Membina hubungan antara suami istri membutuhkan waktu yang cukup lama, diwarnai suasana santai sebagai kesempatan saling mengungkapkan isi hati atau kekesalan yang berkaitan dengan pekerjaan masing-masing dan keakraban yang menyejukkan. Kedua, membina hubungan akrab suami istri memerlukan tekad baik dan derajat toleransi yang tinggi untuk dapat mengatasi macam-macam masalah. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan upaya suatu usaha-usaha yang dilakukan individu dalam membina, mengubah, dan memelihara dalam pencapaian sesuatu perubahan, baik itu dalam keluarga ataupun masyarakat. Konsep talak dan rujuk. Talak adalah memutuskan hubungan antara suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama. Hukum talak dalam Islam. 1. Talak menjadi wajib. Hukum talak menjadi wajib yakni talak yang akan dijatuhkan oleh pihak penengah antara suami dan istri atau hakam. Karena perceraian antara suami dan istri yang tidak akan mungkin disatukan kembali dan juga talak merupakan satu-satunya jalan. Kedua, talak menjadi haram. Hukum dari talak menjadi haram yakni talak tanpa alasan yang benar. Oleh sebab itu diharamkan karena menyakiti istri yang pada akhirnya akan merugikan kedua belah pihak, dikarenakan tidak ada gunanya dan juga kemaslahatan melakukan talak. 3. Talak menjadi sunnah. Hukum talak menjadi sunnah yakni suatu talak yang disebabkan istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah maupun suka melanggar larangannya. Dalam hal ini, istri dikategorikan sudah rusak moralnya, padahal suami sudah berusaha memperbaiki dirinya. Rukun talak dalam Islam. Rukun talak merupakan terdapat unsur-unsur pokok yang harus ada dalam talak, dan juga jatuhnya talak tergantung unsur-unsur tersebut. Berikut ini adalah rukun-rukun dari talak. 1. Suami. Talak yang dijatuhkan suami terhadap istri telah dianggap sah apabila suami dalam keadaan berakal, balik, dan berdasarkan kemauannya sendiri, bukan sebuah paksaan dari pihak manapun. Jumhur ulama sepakat bahwa suami yang telah terkena gangguan jiwa dan bukan atas kemauannya sendiri, talaknya akan tidak sah. Kedua, istri. Talak yang dijatuhkan kepada istri hukumnya sah saja apabila masih dalam ikatan suami istri yang sah dan istri dalam keadaan iddah talak raj'i ataupun talak bain sugro yang dijatuhkan sebelumnya. Ketiga, qasdu atau disengaja. Melakukan talak tidak sah jika ada kesengajaan mengucapkan talak dengan maksud untuk menalak dan juga bukan maksud yang lainnya. Oleh sebab itu, jika salah dalam mengucapkan tidak akan dianggap sebagai talak. Jenis-jenis dan macam-macam talak. 1. Talak ditinjau dari segi jumlah, yaitu talak 1 ialah talak yang pertama kali dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dan juga hanya dengan satu talak. Yang kedua, talak 2 yaitu
Suatu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang kedua kali maupun untuk yang pertama kali tetapi dengan 2 talak sekaligus. Misalnya, aku talak kamu dengan talak yang kedua. Yang ketiga yaitu talak yang ketiga. Ialah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya untuk yang ketiga kalinya ataupun untuk yang pertama kalinya tetapi langsung talak 3. Misalnya, suami berkata, aku talak kamu dengan talak yang ketiga. Yang kedua, talak ditinjau dari segi keadaan istri. 1. Talak sunni. Talak sunni yakni talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang pernah dicampurinya dan pada waktu itu keadaan istri dalam keadaan suci dan pada waktu suci belum dicampurinya sedangkan sedang hamil dan juga jelas kehamilannya. Yang kedua, talak badai, yakni talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang pernah dicampurinya dan pada saat itu keadaan istri sedang haid dan dalam keadaan suci, tetapi pada waktu suci tersebut sudah dicampuri. Yang ketiga, talak ditinjau dari segi boleh tidaknya bekas suami untuk rujuk kembali. Pertama ada talak raj'i. Yang dimaksud dengan talak raj'i adalah talak yang boleh dirujuk kembali mantan istri oleh mantan suaminya selama masa iddah maupun sebelum masa iddahnya yang berakhir. Yang termasuk talak raj'i yakni talak 1 dan juga talak 2. Yang kedua ada talak ba'in. Yang dimaksud dengan talak ba'in yakni talak yang akan dijatuhkan suami dan mantan suami tidak boleh meminta rujuk kembali kecuali dengan melakukan akad nikah lagi dengan semua syaratnya serta rukunnya. Talak ba'in ada 2 macam, yaitu talak ba'in sugro dan juga talak ba'in kubro. Selanjutnya ada talak ba'in sugro, merupakan talak yang dapat menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap mantan istri, tetapi tidak menghilangkan kebolehan mantan suami untuk rujuk dengan melakukan akad nikah ulang. Yang termasuk talak ba'in sugro antara lain talak yang belum akan bercampur khuluk, talak 1 dan juga talak 2 tetapi masa iddahnya sudah habis. Yang keempat talak ba'in kubro. Talak ba'in kubro merupakan talak 3 di mana mantan suami tidak boleh rujuk kembali kecuali jika mantan istri pernah menikah dengan laki-laki yang lain dan sudah digaulinya lalu diceraikan oleh suaminya yang kedua. Ya, selanjutnya ada rujuk. Rujuk adalah bersatunya kembali pasangan suami dan istri dalam ikatan pernikahan setelah terjadinya talak raj'i atau diantara talak 1 dan talak 2 dan sebelum habis masa iddahnya, yaitu masa saat istri menunggu setelah diceraikan oleh suaminya. Jika seorang suami memutuskan untuk rujuk dengan istrinya, keduanya nggak perlu melangsungkan akad nikah sebab akad nikah yang keduanya miliki sebelum sepenuhnya putus. Syarat rujuk yaitu yang pertama dari sisi istri, yaitu istri yang telah ditalak pernah melakukan hubungan seksual dengan sang suami. Kedua, talak yang jatuh bukanlah talak 3 melainkan talak raj'i. Yang ketiga, adanya ucapan jelas atau tersirat untuk mengajak rujukan. Keempat, adanya saksi yang menyaksikan suami dan istri rujuk kembali. Yang kelima, rujuk setelah talak 1 dan 2 saja, baik talak tersebut langsung dari suami atau dari hakim. 6. Rujuk dilakukan selama masa iddah. Apabila telah lewat masa iddah, menurut kesepakatan ulama fikih, tidak ada rujuk. Selanjutnya ada hakikat pembinaan anak dalam Islam. Pembinaan seorang anak dalam agama Islam sangatlah penting bagi para orang tua. Orang tua adalah sebagai seorang pendidik pertama bagi anak-anaknya. Perilaku dan watak seorang anak akan meniru perilaku dan watak dari orang tuanya. Pembinaan anak merupakan kewajiban yang nantinya akan diminta pertanggungjawaban kelak. Ibarat sebuah peribahasa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, untuk membina anak yang soleh memerlukan beberapa metode. Yang pertama, menggunakan metode suri tauladan. Itu dengan sifat dan hasanah yang berarti baik, mencontohkan kepada anak yang baik. Metode pembiasaan merupakan metode yang menitik beratkan pada perilaku anak yang diturunkan dari sifat-sifat baik yang telah ia contoh dari orang tuanya. Jadi orang tua mencontohkan minum dengan tangan kanan, orang tuanya juga harus bisa mengingetin anaknya setiap hari gitu, untuk membiasakan diri dalam melakukan hal yang baik. Ketiga, metode ceramah. Metode ini dinilai cukup efektif
dalam memberikan pemahaman kepada anak dalam mengajarkan perilaku dan juga larangan-larangan sesuai dengan ajaran agama. Keempat, ada metode diskusi. Metode ini bisa digunakan dalam membina anak karena orang tua dapat berdiskusi dengan anak dengan tujuan untuk memantapkan pikiran mereka dan juga pengetahuan mereka terhadap suatu hal. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam. Yang pertama, hak memberikan nasab. Nasab adalah hubungan darah antara seorang anak dengan ayah dan ibunya karena sebab-sebab yang sah, yakni jika sang anak dilahirkan atas dasar perkawinan dan dalam kandungan tertentu yang oleh syara diakui keabsahannya. Kedua, kewajiban memberikan air susu. ASI merupakan nutrisi yang pas bagi bayi karena terdapat zat-zat pertumbuhan dan juga zat penangkal untuk melindungi dari berbagai macam penyakit. Mengenai kewajiban air susu ibu ini dituliskan dalam surat Al-Baqarah ayat 233. 3. Kewajiban mengasuh. Setiap anak berhak mendapatkan asuhan dari orang tuanya, perlindungan terhadap jasmani dan rohaninya, pemberian tempat tinggal, sandang, pangan, dan perhatian dari orang tuanya. Keempat, kewajiban memberikan nafkah dan nutrisi yang baik. Seorang anak berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya berupa kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidupnya serta pemulihan kesejahteraannya. Dalam pemenuhan kebutuhan juga ini diperlukan juga nutrisi yang baik untuk anak berupa makanan yang bergizi. Yang kelima, hak memperoleh pendidikan, yakni pendidikan jasmani dan pendidikan rohani. Pendidikan jasmani di sini ya pemenuhan terhadap kondisi anak, mengajarkan mereka tentang berat tubuh dengan baik, olahraga, lain-lain sebagainya. Ya, selanjutnya ada pendidikan rohani. Pendidikan rohani seperti menanamkan nilai-nilai agama, mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak, dan memberikan contoh-contoh yang baik itu tadi. Selain itu, anak juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua. Yang pertama, apabila orang tua butuh makan dan minum, maka penuhilah semampu kita. Kedua, apabila butuh bantuan, maka laksanakanlah. Ketiga, apabila memanggil kita, maka jawablah dan datanglah. 4. Apabila menyuruh, maka kita taati perintahnya selama tidak membawa kedurhakaan kepada Allah. 5. Apabila bicara dengannya, hendaknya dengan suara yang lemah lembut. 6. Panggillah dengan panggilan yang menyenangkan hatinya. Selanjutnya berjalan di belakangnya dan menyukai dan mendukung apa yang mereka lakukan selama tidak berbuat dosa kepada Allah. 8. Setiap saat memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa kedua orang tua kita. Ya, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.